adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Sabtu 2 November 2024. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan Putramu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hambamu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Saya mau nanya, Yesus ingin berbicara apa kepada kita semua melalui bacaan Injil pada hari ini? Selamat pagi John Doi dan para filsawan. Hari ini banyak orang, khususnya di Indonesia ya, misa dikubur. Ya. Untuk apa? Memperingati arwah semua orang beriman. Apa sih sebetulnya yang mau dilakukan? Kembali kita pada credo. Ya. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja yang Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Jadi kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Jadi ketika kita dibaptis, kita masuk dalam rumpun gereja. Persekutuan iman, orang yang percaya kepada Kristus. Ya. Dan dengan permandian itulah dia dibersihkan dan mendapatkan jalan keselamatan. Walaupun setengah mati kita jatuh bangun ya, terpeleset, terpental. Tetapi semuanya itu di dalam jaring Yesus luar biasa. Jadi Yesus itu mencari supaya kita tidak hilang, supaya kita tidak tenggelam dalam kegelapan. Maka dia terus bekerja keras, boleh katakan memancing kita, menangkap kita untuk keselamatan. Kenapa? Tiada satu manusia pun yang tahu kapan dia akan meninggal. Tetapi lalu Tuhan berkata apa tadi? Tidak akan kubuang. Ya, artinya biarpun kotor, seperti ibu-ibu di pasar ya belanja kol, sayuran, pulang ke rumah, terutama kangkung, ya. Kalau ibu-ibu belanja kangkung itu dipetiklah yang muda-muda lalu dimasak, yang tua kemana?
Bisa dibuang ke tempat sampah, bisa dikasih babi, kasih bebek, atau dilempar ke air, lalu dia tumbuh lagi. Ya. Tapi yang bagus-bagus dimakan. Nah, Yesus juga sama. Setiap kali mereparasi orang dengan penuh cinta kasih, dengan air kerahiman. Ya. Maka setiap kali kita mendoakan para arwah. Karena tidak pernah ada yang sempurna. Ya. Kita bawakan lilin kasih, terang, jalan terang, agar mereka berada tetap jalur kereta api yang disebut jalan kebenaran dan hidup. Maka setiap keluarga mendoakan orang-orang yang dekat dengan kita tuh. Biasa kita habis misa terus pergi ke kubur, kita hadir di kubur nenek kita, kakek kita, kerabat kita dan sebagainya. Atau kalau tidak sempat kita berkunjung dari rumah mereka, dari rumah keabadian mereka di kubur. Kalau mereka dikremasi, maka biasanya orang pergi ke pantai berdoa. Ya, kenapa mereka dirarung di sana? Semua itu berbau materi, tetapi yang diurus sama Yesus adalah yang berbau rohani, hidup baru. Maka gambarannya pakai warna putih, bersih, kudus, dikuduskan. Ya. Karena itu dalam Injil pada hari ini digambarkan bahwa Yesus telah diutus oleh Bapa dan dibisiki untuk apa? Menjadi sang juru selamat. Dan dia berusaha membuat jaring kehidupan. Sehingga orang-orang dijaring. Supaya kalau misalnya dia jatuhnya di jaring. Seperti orang yang lompat-lompat itu. Ya. Atau lompat jauh. Lompat galah. Ya. Lompat galah itu tinggi. Tapi di bawahnya ada tempat untuk menampung dia supaya tidak luka. Dan gambaran itulah kira-kira Yesus. Selalu menampung. Yang luka dibersihkannya, yang berdosa diampuninya. Ya. Yang tidak kurang jelas tentang Yesus diteranginya. Betapa kita bersyukur. Maka pada hari ini mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah tiada. Semoga mereka boleh mendapatkan jalan terang. Dan kita dengan doa-doa kita memberikan lilin cahaya bagi perjalanan mereka. Selamat jalan Bapak, Mama, Opa, Oma, anak, cucu, teman-teman dan sebagainya. Biarlah berada di dalam kasih Tuhan, dalam kerahiman, sehingga hidupmu bahagia dan kekal. Doakan kami yang masih berjuang di bumi ini, agar kami pun juga masuk dalam proses kebangkitan. Di dalam Yesus. Salam dan berkat Tuhan. Amin.